Ini kan banyak yang menyuarakan bahwasanya aparat kepolisian atau kerap dijuluki dengan partai coklat seperti itu ikut intervensi dalam proses pilkada. Kemendagri menemukan hal itu tidak atau bagaimana? Kami tidak melihat pola yang terstruktur dan sistematis begitu ya. Setiap aduan itu pasti disesuaikan dengan kasusnya masing-masing, daerahnya seperti apa. Jadi tidak bisa dikatakan pola yang sama di semuanya. Karena aduan itu masuk dari semua pihak. Jadi tidak terpola misalnya dari partai ini, kelompok ini, tidak. Nah, jadi ini belum ada kami temukan pola yang khas begitu, aduan yang seperti tadi. Dan kalaupun ya aduan itu kan banyak ya, yang mengadukan petahana atau petahana yang mengadukan penantang, ada yang mengadukan ASN, ada ASN yang mengadukan politisi atau partai karena dianggap menggiring gitu. Jadi saya kira belum ada polanya gitu, tidak ada pola tertentu dan setiap dugaan itu pasti harus dibuktikan dengan data dan ditindaklanjuti dengan proses hukum. Nah, ini ada juga dorongan dari PDIP terutama agar polisi di bawah Kemendagri. Itu tadi sudah saya sampaikan. Ya bagaimanapun itu undang-undangnya seperti itu. Dan kalaupun ada usulan itu pasti harus lewat satu kajian, data-data, pendapat hukum gitu ya. Karena ada dampaknya juga tidak saja bagi keuangan negara tapi juga koordinasi antar lembaga atau kementerian. Dan yang pasti harus ada proses politik di DPR. Nanti perbincangan itu pasti akan dilakukan di DPR. Jika ada bukti, kemudian memang terlihat secara nyata, saya meminta untuk dilaporkan. Kemudian biar masyarakat yang kemudian juga melaporkan jika memang ada bukti-bukti terkait dengan hal tersebut. Ya. Kalau wacana itu sedang dikaji di internal fraksi. Fraksi mana? PDIP. Saya rasa ini kan merupakan satu masalah yang ada di nasional. Jadi ini bukan masalah satu fraksi, dua fraksi, tapi masalah berbangsa dan bernegara. Jadi kalau memang ada bukti, ya dilaporkan. Cukup? Ya, makasih ya. Enggak, justru sebaliknya ya, apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax ya. Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut. Orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD ya. Karena kami juga anggota MKD ya. Orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD. Kami ingin meminta keterangan beliau apa yang menjadi bukti. Ya, apa yang menjadi dasar juga disampaikannya tuduhan tersebut. Namanya pilkada ini tidak hanya antara dua kubu ya, karena jadi hampir nggak mungkin Kapolri ya menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu, karena di pilkada itu bisa terjadi mix ya antar kubu partai-partai politik gitu kan. Di provinsi A misalnya partai A berkoalisi dengan partai B, di provinsi lainnya berseberangan ya, jadi secara logika nggak logis ya. Dan kami minta sesama teman-teman anggota DPR, walaupun kita bebas berpendapat, tapi harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, jangan hanya narasi-narasi, karena ini justrulah yang akan bisa menjadi situasi tidak kondusif. Saya dengar orang tersebut sudah dilaporkan di MKD. Kalau dilaporkan di MKD, prosedurnya tentu akan dipanggil, dimintai keterangan dan diminta untuk membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, tentu ada konsekuensinya. Ya. Saya nggak tahu. Pokoknya saya mendengar saya kan anggota MKD ya. Saya mendapat informasi ada anggota DPR yang dianggap menyampaikan informasi yang tidak tepat atau fitnah atau hoax, informasi tanpa bukti bersifat tuduhan ya. Kan anggota DPR itu kalau secara hukum memang imun, tapi di MKD kami punya mekanisme supaya setiap pernyataan itu tidaklah bernuansa fitnah gitu. Justru disitulah menerobos yang namanya imunitas anggota DPR tersebut. Memang tidak bisa dipersoalkan secara hukum, tapi tentu bisa dipermasalahkan di MKD. Marilah kita bersama-sama memegikan salam nasional kita, salam perjuangan kita, merdeka, merdeka, merdeka. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini, seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan
mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pers yang telah hadir di kantor DPP PDI Perjuangan ini. Selalu kami mengingatkan bahwa berpolitik itu digerakkan oleh suatu prinsip-prinsip yang fundamental. Berdasarkan ideologi Pancasila, peranatan kehidupan yang baik untuk bangsa dan negara, serta cita-cita proklamasi yang diperjuangkan dengan susah payah oleh para pejuang kemerdekaan bangsa. Nah, karena itulah mencermati pelaksanaan pilkada serentak pada tanggal 27 November kemarin, DPP PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan karena bekerjanya sisi-sisi gelap demokrasi, di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari 3 aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi, terutama di Banten. Kita lihat, ini Pak Baskara nanti akan menyampaikan keterangan bagaimana anomali itu begitu besar. Karena mobilisasi aparatur negara dan juga sumber-sumber daya negara, instrumen negara. Kemudian di Sumatera Utara, nanti Pak Jarod akan memberikan berbagai keterangan tentang apa yang terjadi di Sumatera Utara dengan simbolisasi beras untuk rakyat miskin dengan kode BN, beras nasional, sebagai akronim juga BN dari Bobi Nasution. Kemudian juga di Jawa Tengah, bagaimana pergerakan untuk mencoba menghancurkan kandang banteng, tetapi nanti secara empiris kami bisa buktikan bahwa ketika kandang banteng ini mencoba ditekan, tetapi ternyata justru secara progresif terjadi persemaian kandang-kandang banteng, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya mustahil untuk dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian Jawa Timur dan Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ini juga terjadi anomali mirip dengan apa yang terjadi di Banten. Dan untuk itu nanti terhadap kehadiran Parcok dan PJ Kepala Daerah nanti Pak Deddy Sitorus. Dan kemudian nanti Saudara Roni membahas terhadap proses-proses hukum yang akan dilakukan karena ada pengingkaran juga terhadap marwah Mahkamah Konstitusi di dalam pelaksanaan pilkada serentak ini. Kemudian Pak Adian Apitupulu yang selama ini keliling ke wilayah-wilayah di seluruh Indonesia juga dapat mengungkapkan terhadap tekanan-tekanan yang diberikan oleh PDI Perjuangan. Tetapi alhamdulillah bahwa di Jawa Tengah meskipun mencoba ditekan, PDI Perjuangan sendirian perolehan suaranya jauh di atas perolehan pemilu legislatif. Itu artinya menunjukkan kekuatan perlawanan rakyat dengan berbagai intimidasi yang sangat masif tersebut. Karena itulah yang pertama, PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa di tengah-tengah kegelapan demokrasi akibat campur tangan Polri dan Kemendagri, ternyata PDI Perjuangan dapat bertahan di tengah berbagai kepungan. Ini mencerminkan besarnya dukungan rakyat, bahkan basis PDI Perjuangan pun mengalami perluasan. Sebagai contoh di kota Depok yang secara kultural menjadi basis PKS, ini dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian Kabupaten Bekasi juga kami menangkan. Di Kabupaten Gunung Kidul di dalam sejarah selalu dimenangkan oleh Partai Golkar. Tetapi kali ini justru oleh calon dari Saudari Endah Subekti yang ketika Pilpres dia melakukan perlawanan secara terbuka terhadap intervensi dari Jokowi. Ternyata rakyat Gunung Kidul memberikan dukungan terhadap siapa yang berani melawan berbagai intimidasi dengan memenangkan Saudari Endah Subekti. Demikian pula di Tapanuli Tengah, Pak Masington
yang menjadi simbol perlawanan sangat kritis terhadap Jokowi, ternyata juga rakyat memberikan dukungan, sehingga meskipun modalnya adalah modal semangat, Pak Masinton bisa memenangkan. Kemudian di Kabupaten Tapanuli Tengah, sudah saya sampaikan, Tebing Tinggi, kota Tebing Tinggi tidak pernah dimenangkan oleh PD Perjuangan. Saat ini Ketua DPC Saudara Iman Ardiansyah terpilih sebagai wali kota. Demikian pula di daerah-daerah seperti Papua Induk, kita berhadapan dengan mantan Kapolda, yang ternyata juga bagaimana Papua Induk itu mereka telah merasakan berbagai bentuk intimidasi, dan kemudian mereka memberikan perlawanan dengan memenangkan kader PD Perjuangan. Karena itulah secara total berdasarkan rekapitulasi sementara, kalau sebelumnya PD Perjuangan hanya menang di 6 gubernur, maka sekarang kami menang di 14 provinsi. Dan kemudian yang berasal dari kader itu sebelumnya juga hanya sekitar 5, itu sekarang mengalami kenaikan menjadi 9. Dari provinsi yang menang itu di Aceh, itu kami mendukung, Riau, itu wakil gubernur, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat. Jadi mengapa PD Perjuangan begitu banyak memenangkan di Papua? Karena Papua menjadi simbol eksploitasi. Berbagai upaya-upaya untuk membangun infrastruktur jalan, ternyata itu menjadi bagian dari kepentingan oligarki untuk memperluas eksploitasi sumber daya alam yang ada di Papua. Sehingga mereka memberikan respon dengan memenangkan PDI Perjuangan. Dengan demikian, termasuk di Sumatera Barat, itu menunjukkan perluasan basis dari PDI Perjuangan. Kemudian yang kedua, di Riau, ya, PDI Perjuangan pertama kali memenangkan pemilu legislatif dan pemilihan gubernur. Artinya ini juga menunjukkan bagaimana ketika kandang banteng mencoba diambil alih, yang terjadi justru kandang banteng ini berkembang biak. Malah dukungan rakyat memperluas dari kandang banteng di wilayah Sumatera. Termasuk apa yang terjadi di Jakarta ini. Tadi Mas Pramono Anung sudah mengumumkan bagaimana berdasarkan perhitungan real count, di Jakarta dapat dimenangkan 1 putaran. Karena itulah tadi saya menghubungi Saudari Cica Kuswoyo untuk meminta izin agar lagu Kos Plus kembali ke Jakarta menjadi lagu wajib ya bagi seluruh kader-kader PDI Perjuangan di Indonesia Raya ini kembali ke Jakarta. Nah, dengan demikian saudara-saudara sekalian, militansi PDI Perjuangan di dalam menghadapi berbagai kepungan ternyata PDI tetap eksis karena kami punya ideologi, kami digerakkan oleh keyakinan terhadap kebenaran, terhadap membangun peranatan kehidupan bangsa dan negara yang baik, yang menjadi pedoman dari seluruh kader partai. Karena itulah meskipun ada beberapa daerah yang mencoba dikalahkan dengan berbagai cara, tetapi kami meyakini spirit para pejuang bangsa mati 1, tumbuh 1000, itu PDI Perjuangan. Terima kasih. Tentu perlu kajian ya, bahwa wacana seperti itu bukan hanya PDIP, itu wacana lama. Yang jelas kita semua berharap kepolisian atau institusi yang lain bekerja secara profesional. Soal nanti apakah di Kementerian Dalam Negeri, apakah di bawah langsung Presiden, apa di bawah Panglima TNI, itu soal prosedur struktural. Yang jelas yang paling penting adalah budaya profesional harus dihidupkan. Nah, kalau hari ini kemudian tidak dipercaya atau publik banyak dugaan berpolitik, ada sebutan parcok lah, parpol lah, itu menurut saya itu koreksi, harus didengar itu oleh institusi kepolisian. Bahwa itu tidak terbukti, mungkin saja tidak terbukti, tetapi itu sebagai dugaan itu muncul berkali-kali. Lama-lama kalau itu tidak dikoreksi secara baik,
nanti menjadi dugaan tertentu gitu, kepada aparat, kepada orang tertentu, sehingga yang seharusnya uang rakyat digunakan untuk rakyat digunakan untuk kepentingan. Berarti soal partai coklat ini menurut Gus, apakah ini maksudnya hanya pura-pura rame-rame saja saat kali ini, atau ini sebenarnya layak juga untuk didalami? Saya belum menemukan secara akurat gitu. Tetapi bahwa indikasi-indikasi itu setidaknya omongan-omongan itu muncul. Bahkan saya pernah dengar langsung ada seorang kepala desa begitu ya, untuk memenangkan tertentu dipanggil, ditakut-takuti dengan kasus, katanya begitu. Yang sampaikan ke saya soal benar atau tidaknya itu bagian yang saya dengarkan saja. Tetapi yang patut kita ini bukan soal benar dan salahnya, tetapi itu bagian dari koreksi gitu. Jangan sampai juga menjadi musuh bersama. Kemudian institusi yang punya keamanan, institusi yang menjaga ketertiban ternyata tidak buat tertib. Itu kan bahaya. Hari ini mungkin bisa ditangani, suatu saat nggak bisa ditangani, akan terjadi masalah. Lebih baik menurut saya koreksi saja secara internal, perbaiki, lakukan evaluasi supaya tidak lagi ikut berpolitik. Ini domainnya partai-partai, dan juga partai-partai jangan tarik-tarik, jangan ditarik-tarik institusi itu menjadi institusinya partai, siapapun partainya. Dan PKB akan dalam posisi itu, menghormati profesionalitas kepolisian. Gak mungkin juga kalau nggak ditarik-tarik, pasti akan tarik-tarik. Saya pikir fair saja supaya demokrasi kita lebih dewasa. Tetapi kita juga patut sampaikan apresiasi juga kepada kepolisian. Pilkada berjalan lancar, meskipun ada dugaan penggunaan aparat dan semacam dugaan-dugaan seperti itu. Tetapi pada umumnya sukseslah kerja yang dilakukan oleh kepolisian. Ya, makasih ya.